Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Seperti biasa, sebelum kita mulai majelis malam Kamis pada malam hari ini, mari kita baca Maulid Syamsul Durar. Semoga dengan maulid ini apa yang hajat kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ahwala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram ajma'in. Sayyidillahu lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين مرضوان وجحد الحبيب على ند السماوات والأرض وما فيهن بالترهيب وأقدار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتفسير العالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة وسبقنا هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الزور نورا فات كل نور فات حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر إلى وجه الأمة دامس لجنابها المصعود ومشاركة لها في تسمات الممدود والغدر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما من الغفور العليم من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانظلم صبح الكمال من النور عن عمود وتارس الحمد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود
salam alaika salawatullah alaika بشرى بسعد مستمر ليس يفرد حيث أوتينا عطاء جمع فقر المعبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك برب كل حمد جل يسره يهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله علينا مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إلا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا بجاه يا إلهي مرحبا جود وبل كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ودينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به
Alhamdulillah. Demikian tadi Maulid Simtudurar. Semoga dengan Maulid Simtudurar tadi dapat menambah rasa cinta kita, dapat menambah rasa rindu kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al Ustadz Muhammad Kandi Esos. Semoga guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan senantiasa dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak kajian kita pada malam Kamis ini, yaitu kitab Nasail Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita bersama. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal muzakarah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnah rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi minallahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Abaina al-fadil wal asatizati syurafa wa syul ahibba rahimakumullah. Yang kami muliakan segenap para asatizah, para guru-guru yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan semoga para guru-guru kita Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, di dalam keberkahan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita doakan segenap pengurus DKM Masjid Baitul Muttaqin, ada Bapak Ustadz Kasimin, Bapak Nadi beserta pengurus yang lainnya. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta para orang tua, para tokoh masyarakat, kaum arsyad. Lalu ada Bapak RT dan para orang tua semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang tidak saya sebutkan satu demi satu namanya, namun tidak mengurangi ta'zim saya, hormat saya kepada para jamaah semuanya. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah bahwasannya di malam ini kita ditakdirkan oleh Allah masih bisa berkumpul, bermuwajahah, menimba ilmu agama. Semoga apa yang kita kaji bersama membawa kita menjadi orang yang lebih baik lagi, mendapatkan cahaya ilmu, mendapat keberkahan daripada ilmu. Salawat salam Allah curahkan kehariban baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau, yang mudah-mudahan kita yang banyak berselawat kepada Rasulullah kelak di yaumil qiyamah nanti
akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita akan kembali meneruskan ta'lim kita di dalam kitab Nasrul Ibad yang telah sampai pada lafaz wala mana nih? Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala law akhta'tum hatta tablugha khatayakum samaa thumma tubtum lataballahu alaikum, rahu Ibnu Majah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kalian semua, rabbakum, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan kalian. Innahu, sesungguhnya Allah, kana, ada ia Allah, ghafara, yaitu zat yang maha memberikan ampunan. Hadirin rahimakumullah, lagi-lagi kita temukan ya bab menjelaskan tentang pemohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini manusia biasa yang seringkali berbuat dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bahkan banyak mungkin ucapan kita atau perilaku kita yang kita tidak sadar bisa menyakiti hati orang lain. Ini yang sangat kita khawatirkan. Jadi kalau kata orang Jawa mah, dosa itu meledos ora kerasa. Meledos ora kerasa, enggak berasa itu. Ya, makanya di sini penting untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun umpamanya kayaknya saya nggak pernah punya dosa, ada kayaknya mau kayaknya kayaknya saya cuma ke masjid, pulang wirid begitu. Itu kan kata kita nggak punya dosa, ya. Kalau Rasul dimaksum sama Allah, kalau kita dosanya ngebadeg, ya. Ya. Istaghfiru, mohon ampunlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini perintah. Wal amru lil wujub. Kita diperintahkan untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Kalau orang sering mohon ampun kepada Allah, tandanya orang itu merasa dirinya banyak dosa. Tapi kalau orang tidak pernah merasa, nggak pernah dia minta ampun kepada Allah, nggak pernah beristighfar kepada Allah, dia merasa dia orang banyak pahala aja. Padahal semua ibadah kita belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi intinya banyaklah mohon ampun kepada Allah. Segala bentuk dosa-dosa kita di masa lalu yang mungkin dulu kita ketika belum kenal majelis, ketika belum kenal masjid, ketika belum kenal mungkin ustaz, ya, kita sering berbuat dosa. Yakinlah kepada Allah bahwasanya dosa-dosa kita akan diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang yang suka ninggalin sholat, ya dikodok sholatnya. Misalnya, wah, saya Badung 10 tahun nih, misalnya, suka ninggalin sholat, wala zuhur, wala asar, wala maghrib. Kayak lagunya itu tuh, lagunya Nasi Daria, subuh kesiangan, ya. Ada lagu itu, ada kan lagu gitu ya, subuh kesiangan, apalagi tuh, zuhur di perjalanan, asar, apa itu, macet apa tuh, ya. Maghrib kecapean, isya ketiduran. Itu lagu kan anak-anaknya itu. Iya. Dulu lagu begitu laku dulu tuh, ya. Mengingat buat kita tuh, ya. Mohon ampun kepada Allah, ya.
Kenapa? Innahu kana ghafar. Karena sesungguhnya Allah zat yang akan mengampuni dosa kita, hanya Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa anta. Makanya pernah dalam kitab ini nih dikatakan, ya, ahabbul ibad ya ilallah abdun sajidun yaqulu fi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasul, hamba yang paling Allah cintai adalah seorang hamba yang ketika dalam sujudnya apa yang dia katakan, Rabbi, sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku ini banyak berbuat zalim padamu ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Ma innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada zat yang mampu untuk mengampuni dosa, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang ulama besar, Imam Malik bin Dinar. Beliau ini masuknya tabi'in, ya, berjumpa dengan sahabat Rasul Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau ini dari kecil hidup dengan penuh kesenangan, ya, karena beliau ini keluarga seorang raja. Terbiasa apa yang dia inginkan selalu kesampaian sampai dia dewasa, ya, akhirnya suka maaf minum minuman keras, suka bermabuk-mabukan, ya, suka main dengan perempuan, hingga akhirnya ini Malik bin Dinar dia menikah dengan seorang budak perempuan yang amat cantik, ya, nikah dengan seorang budak perempuan yang sangat cantik hingga punya anak, ya. Walaupun sudah punya anak, ini Malik bin Dinar masih suka berbuat kemaksiatan, masih suka minum minuman keras. Kadang-kadang ada orang kita ini biasanya, ya, mudah-mudahan di sini nggak ada, mudah-mudahan. Ya, ada orang buader banget, badung banget, preman jasa lah pokoknya. Kemudian dinikahin. Mudah-mudahan kalau nikah sama dia insaf, dia baik gitu. Sering begitu ada ya. Ada orang sering. Mudah-mudahan ada perubahan lah kalau udah punya bini mah begitu. Ini kejadian sama Imam Malik bin Dinar. Sampai punya anak 2 tahun. Cuman ini anak, kalau ayahnya sedang mau minum minuman keras, ini ditumpahin tuh botolnya. Botolnya ditumpahin. Kena bajunya, kena kena bangkunya. Cuman yang namanya anak, tetap beliau seneng gitu loh, tidak marah, mana nggak tempeleng, kagak, seneng gitu ya, nama sama anak. Hingga terjadilah ini anak sakit meninggal dunia dalam usia 2 tahun. Sedih beliau ini, gundah gulana. Biasa kalau pulang ada yang digendong-gendong, ya kan? Karena kan kalau orang tua, selelah apapun, secapek apapun orang tua nih, kalau lihat anak pasti seneng, capeknya hilang. Gendong anak, digendong, dilempar ke atas, tangkap lagi, kan begitu ya. Coba kalau tinggal jatuh tuh anak urusannya. Ini terjadi kepada beliau Imam Malik bin Dinar, kesepian beliau. Hingga beliau bermimpi dengan terjadi suatu keadaan yang sangat mencekam. Suara trompet menyebabkan kehancuran alam ini. Hancur lebur ini alam. Hingga beliau mimpi itu diuber-uber dengan seekor ular besar yang amat menyeramkan. Ketemu dengan seorang lelaki tua. Wahai Tuhan, tolong saya diuber-uber sama ular ini, wahai Tuhan. Kau lari saja. Kata ini orang tua, kamu lari saja. Sampai lari terus, ini ular nguber beliau. Sampai beliau berjumpa, lihat anak-anak kecil yang sedang bermain dengan para malaikat-malaikat Allah. Lalu apa yang terjadi? Anaknya beliau lihat tuh, itu ada anak saya.
Itu ada anak saya. Ini anak kemudian melompat memegang tangannya Malik bin Dinar. Memegang tangannya Malik bin Dinar. Dia bertanya, wahai anakku, apakah ular ini siapa yang begitu kayaknya sangat marah sama saya? Kata anak, wahai ayahku, ular itu adalah gambaran daripada semua kejahatanmu, wahai ayahku. Kau di dunia banyak mengerjakan keburukan, kejahatan, itulah bentuk amal ibadahmu, wahai ayahku. Sedangkan orang tua itu adalah merupakan amal kebaikanmu, wahai ayahku. Cuma sedikit, wahai ayahku, lebih banyak daripada kejahatannya. Terbangun beliau, tersadar dalam mimpinya. Kemudian beliau sadar, insaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, jalan taubat itu banyak sekali bentuknya. Ya. Jadi jangan bosan-bosan. Kita untuk apa? Untuk banyak memohon ampun kepada Allah. Walaupun kita belum bisa maksimal, berbuat baiknya belum sempat maksimal, ya. Nanti maksiat lagi, baik lagi, sholat lagi, maksiat lagi, terus aja, yang penting berbuat kebaikan. Jangan berhenti. Terus minta ampun sama Allah, terus minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lelah untuk memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tahu, para jamaah sekalian, model kita ini begitu modelnya. Taubat sambel. Allah tahu banget sama kita deh. Tapi kita jangan lelah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ruya nazallahu akhtatum hatta tablughu khatayakum samaa summa tubtum la taballahu alaikum. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, lau akhtatum, jikalau kalian berbuat kesalahan, berbuat dosa, hatta tablughu khatayakum sama, sehingga dosamu itu, kejahatanmu itu sampai menyundul langit. Saking banyaknya dosa sampai nyundul langit. Summa tubtum, lalu engkau bertobat. Lalu kalian bertobat, la taballahu alaikum, maka sesungguhnya Allah pasti menerima tobat kalian semua. Ya, selagi nyawa belum terlepas, ya, masih malam yugargir, masih di tenggorokan, kalau umat Rasulullah mohon ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima tobat-tobat kita. Ada ibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat kepada Allah seperti orang yang tidak punya dosa. Maka jaga, ya. Makanya sering tuh berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau cabut, ya Allah, hidayah yang sudah kau berikan kepadaku, ya Allah. Minta tuh sama Allah. Jangan bosan-bosan minta sama Allah. Supaya apa? Jangan dicabut itu hidayah dari Allah. Itu mahal harganya, para jamaah sekalian. Kita ini udah mau ke masjid, udah mau duduk di sini, sholat berjamaah, kita mengaji, itu udah luar biasa, para jamaah sekalian. Tidak semua Allah berikan itu. Betul nggak? Iya. Jadi kita ini udahlah, ya. Kita ini punya Allah. Kita punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Allah yang telah menciptakan kita. Makanya jangan pernah bosan bertobat, minta ampun kepada Allah. Semakin kita sering nangis kepada Allah, Allah semakin senang sama kita, para jamaah sekalian. Semakin, ya, apa tuh? Lau zuqtum halawatal iman, seandainya kamu merasakan, ya, lezatnya iman, maka kalian akan merasakan betapa pahitnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kira-kira udah belum punya rasa kayak begitu tuh? Udah belum, Pak? Belum kayaknya, ya.
Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa tuh merasakan lezatnya, nikmatnya kita menyembah Allah. Ya, memang kita ini banyak dosa. Kenapa doa-doa kita banyak nyangkut? Kenapa banyak impian kita itu tidak tercapai? Karena banyak dosa. Ya, kenapa kita belum merasakan nikmatnya berzikir, nikmatnya sholat, nikmatnya sujud kepada Allah? Kan kita banyak dosa para jemaah sekalian. Lagi sholat ingatnya dunia, lagi baca Quran pengen buru-buru nonton TV, baca Quran sampingnya handphone, ting ting, buka dulu, lihat dulu handphone, balas dulu. Kelakuan kita tuh, ya. Lagi baca burdah, baca maulid, lagi ngaji, main handphone baik. Bisa begitu. Ya. Makanya kita ini orang-orang zaman sekarang ini luar biasa, ya. Godaannya top, luar biasa. Ya. Lagi sholat enak, Allahu Akbar, ada bocah main lato-lato, si anak siapa sih itu, ganggu orang sholat aja. Bisa nggak kita nggak terganggu gitu loh? Bisa nggak tuh jamaah sekalian kira-kira? Tetap ajib, tetap nikmat ibadah, nggak terganggu gitu. Kalau udah sampai kelas itu tuh, wah luar biasa itu, luar biasa. Ya, kayak seperti ceritanya Laila Majnun, ya. Seorang wanita tampan mencintai gadis hitam, ya. Sampai lewat orang lagi sholat berjamaah, ini lelaki lewat aja, ngapain namanya itu, nerabas ke depan orang yang sholat, rapi sholat, ditegur, kamu ini nggak tahu aturan, nggak tahu diri, ada orang sholat malah kamu lewat di depan orang sholat, berarti kamu sholat masih merhatiin saya, bukan fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelasnya kita, ya. Yang penting jangan lelah untuk bertobat kepada Allah. Walaupun kita lagi diomongin sadar nih. Ini malam ini diomongin sadar, oh astagfirullahaladzim, benar kata Ustadz. Besok begitu lagi. Yang penting besok ngaji lagi, baca Quran lagi, sholat lagi, berjamaah lagi, maksiat lagi. Ayo udah begitu aja udah. Ya, yang penting janganlah untuk bertobat. Mudah-mudahan nanti lama-lama kalah tuh kemaksiatannya. Mudah-mudahan, amin. Yang penting kita punya roja, ya, punya berharap kepada Allah, berharap kepada Allah. Begitu, jangan lelah untuk mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yutihi taubata illa waqad a'adallahul qabul, dan wala yutihi taubata, dan tidak akan memberikan tobat, ya, atau tobat illa waqad, kecuali sesungguhnya illa qad, dan apa namanya mempersiapkan lahu baginya al-qabul, yaitu apa yang namanya menerima, ay qabul, atau yaitu penerimaan daripada taubat. Selagi orang masih mau bertobat kepada Allah, maka pintu taubat, ya, akan selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruya Nabiullah sallam qala maktubun haulal arsi qabla an takhluqad dunya bi arba'ati alaf amin wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila shalihan summa tadarahu dailami. Rasulullah SAW bersabda, maktubun, tertulis, haulal arsi, di sekitar arsnya Allah, qabla an tukhlaqad dunya, sebelum diciptakannya dunia, bi arba'ati alaf, dengan 4.000 tahun, wa inni la ghafaru liman taba, apa tulisannya, wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila salihah, dan sesungguhnya aku la ghafarun, yaitu zat yang pasti mengampuni,
ya memberikan ampunan liman taba bagi orang-orang yang bertobat. Jangan, yang tadi saya bilang, jangan takut Allah tidak menerima tobat kita. Maghfiratuka awsa min dzunubina. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Kalau ibarat koin 100 perak ditaruh di tampah yang gede itu. Gedean mana? Gedean tampah. Gitu, ya. Wa amana, dia dan beriman kepada Allah. Ya, orang beriman selalu senantiasa menjaga amal ibadahnya, berusaha setiap hari bertambah keimanannya kepada Allah. Jangan justru malah semakin tahun semakin semakin mengurang ibadah kita. Ini udah tahun baru nih, kita udah libur ngelewatin setahun ngaji nih, ya. Ya, 2023 ya kan, udah tahun baru. Walaupun memang mungkin di tahun kemarin banyak kekurangan ibadah kita, sholat kita, berjamaah kita, tahun ini wayahnya baik, ya. Kita apa? Meningkatkan ibadah kita kepada Allah, ya. Yang tadinya enggak mau berjamaah, malas baca Quran, paksain baca Quran, ya. Yang tadinya enggak mau tahajud, paksain tahajud. Yang tadinya malas zikir, salawat sama Nabi, paksain salawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun memang ini bukan tahun barunya umat Islam, setidaknya selagi orang hidup di dunia nih, di bumi, ya, kita ngikutin aturan aja dah. Walaupun bukan tahun baru kita, ya. Karena orang kita mau bingung sih, ya. Tahun baru Islam sepi dah, ya kan? Kalau tahun baru non Muslim rame. Bentar lagi apa nih? Bentar lagi konyan nih. Cap gome bentar lagi hujan bae maning lah, ya kan? Udah, yang penting dengan pergantian tahun ini bertambah keimanan kita, bertambah takut kita kepada Allah. Iman itu ketika sedang meningkat, takut berbuat maksiat sama Allah, ya, takut berbuat maksiat kepada Allah. Kalau iman lagi rendah, ya kan, di titik bawah, wah, sholat ntar aja lah, baru jam berapa. Ternyata para jamaah sekalian, kalau orang udah terbiasa begitu tuh, ya, tidak pernah mendahulukan haknya Allah, maka nanti dia pun akan diundur-undur haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya azan, sholat, entar dulu lah. Waktunya ngaji, entar dulu lah. Waktunya baca Quran, entarlah, malaman dikit, kecapean, tidur akhirnya. Agak baca Quran dia. Pokoknya kalau lagi pengen baca Quran, langsung pegang Quran, baca Quran. Lagi pengen sholat, langsung sholat. Jangan ditunda-tunda. Jangan mengikuti daripada bisikan setan. Udah jelas, innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu, setan itu adalah musuhnya nyata buat kita para jamaah sekalian. Zaman dulu ada nih seorang ahli ibadah, ya, namanya Barseso, punya murid 60.000. Muridnya ini luar biasa. Kalau doa nih sampai nggak berasa tuh udah di awang-awang. Jadi pantatnya ini udah nggak di karpet lagi, Pak. Saking luar biasa doanya. Sehingga iblis ini memanggil anak buahnya, siapa yang bisa untuk menggoda Barseso ini, sampai dia nanti menjadi orang kafir, sampai dia nanti tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, saya, wahai Tuhan, saya siap untuk menggoda Barseso. Barseso ini punya tempat ibadah khusus dia. Ya, dia datang di situ. Kalau Barseso sholatnya 10 rakaat, dia sholatnya sampai 20 rakaat. Barseso puasa cuma Senin Kemis, dia puasa Daud segala macam, dia puasa. Iblis nih yang menyerupai daripada
manusia. Ya, akhirnya Barseso ini lihat ini orang kok taat amat gitu. Kayak kita kan sering begitu ya. Kita kalau lihat orang nih sorbanan, ini orang alim amat ini. Baik. Kita kan sering begitu ya. Sering terpesona dengan pandangan kita itu, penampilan. Sama ini Barseso lihat orang ini kok ibadahnya ini orang alang-alang saya ini. Siapa kamu ini? Ya kan, saya hanya orang biasa. Saya pengen ngaji sama engkau wahai Barseso. Pengen rendah banget tuh iblis. Kata iblis, saya pengen ngaji sama engkau wahai Barseso. Subhanallah. Padahal niatnya udah apa tuh? Udah buruk tuh iblis. Ya. Akhirnya ini Barseso dalam riwayat ini diajarinlah itu oleh iblis. Diajarin apa? Cara pengobatan. Diajarin berbagai macam ilmu-ilmu diajarin. Suatu ketika ada anak raja ya yang jatuh sakit di situ. Jatuh sakit dititipkan kepada Barseso yang namanya anak raja putri macan cantik. Cantik. Ketika mau diobatin oleh Barseso tersingkaplah bajunya. Ngelihat perempuan begitu bersihnya terpesona lah ini Barseso. Kemudian apa? Maaf. Kemudian menggauli perempuan tersebut. Ya kan? Akhirnya takut dia. Berarti punya dosa zina. Saking takutnya dia butuh nih perempuan. Kata iblis, "Tenang Barseso, kamu taubat aja sama Allah. Pasti Allah terima taubat kamu." Begitu tuh kata iblis tuh. Bener juga kata iblis nih. Dia nggak tahu, iblis nggak tahu dia nggak tahu itu. Udah itu iblis nggak tahu dia. Akhirnya kemudian kuburin di bawah gunung itu perempuan. Tetapi iblis ketika menguburkan itu perempuan Barseso, ditarik tuh kain kafannya sedikit untuk nandain. Nah, enggak lama datang nih abang-abangnya nih yang perempuan ini menanyakan bagaimana keadaan adik saya. Apa udah sembuh dari penyakitnya? Wah, adik kamu meninggal dunia. Nggak percaya ini abang-abangnya. Ini iblis ngebisikin tuh abang-abangnya, dibunuh sama Barseso. No, dikubur di sono no. Coba itu para jemaah sekalian. Dibongkar, bener ada itu mayat daripada adiknya. Kesel ini abang-abangnya. Diapain? Diikat. Ini Barseso kayak orang disalib begitu. Kata iblis datang lagi kepada Barseso. Barseso, mau nggak saya tolongin kamu supaya terlepas daripada sisaan nih daripada orang-orang ini? Mau, tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus dudukin kepala sama saya. Menandakan dia tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada iblis. Setuju? Setuju. Setelah setuju begini, iblis senang, iblis gembira, bahagia. Kenapa? Tercapai daripada hasil maksudnya kecapai, bisa menggoda dan bisa untuk misalkan daripada Barseso, hingga Barseso matinya dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik. Makanya hati-hati dengan yang namanya iblis, dengan yang namanya godaan setan. Hati-hati para jamaah sekalian. Ya, hati-hati. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua daripada godaan iblis, ya. Wala yutihi wa amila shalih, dan beramal saleh. Ya, Allah akan menerima tobatnya bagi orang yang mau bertobat dan beriman dan beramal saleh. Dan beramal saleh ini bagi umat muslim bentuknya bukan cuma ibadah, bukan cuma sholat, banyak bentuknya, ya, bentuknya banyak. Summah tada rawahu Dailami. Ralati la sadaqat illa wa qad adalahu taqabbula. Dan tidaklah memberikan kepadanya sedekah kecuali sesungguhnya aqad ada Allah telah menyiapkan baginya penerimaan dari husul al qabul, yaitu hasil
qabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mri'in fi zilli shadaqati hatta yuqda bainan nas. Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in, setiap perkara, ya, fi zillin, di dalam naungan sedekah-sedekahnya seseorang, hatta yuqda bainan, sehingga sehingga ditohoni atau namanya diterima antara manusia daripada Imam Ahmad. Rasulullah SAW qala ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhallahi illa qala yaumil qiyamah abdi rajautani falan akhiraka haramtu jasadaka 'alan nar wa dukhul min aibabu jannah syi'ta. Tidaklah seorang hamba dia bersedekah, ya, dengan sedekah yabtaghi, yang dia menginginkan atau berharap biha dengannya wajah Allah, ikhlas karena Allah, diterima sama Allah. Seseorang yang dia bersedekah tidaklah hanya berharap kepada Allah, illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala berkata yaumul qiyamah, pada hari kiamat, abdi, hambaku, rajautani, kau berharap kepadaku, falan ahkiraka, maka tidak akan sekali aku menghinakanmu, haram itu aku haramkan jasadaka, jasadmu, alan nar, atas api neraka. Jadi siapa orang yang dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap apapun dari manusia, hanya berharap kepada Allah, jaminannya haram tu jasadaka 'alan nar wadkhul min aibabil jannah, dan silakan kau masuk ke pintu surga dari arah manapun setelah kamu, silakan cari pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, ya, yang kedua adalah apa itu? Kita dianjurkan untuk bersedekah, ya. Sedekah tidak harus menunggu jadi orang kaya, ya. Mulai dari 5.000 dulu, kalau masih berat 2.000 dah. Berat gak 2.000 kira-kira? Berat gak 2.000 Pak? Kagak ya. Entar Jumatan lihat Bang Nadi pada ngasih gak? Ya, lihat dulu. Ya, kalau 5.000 masih berat, 2.000 udah ringan, naik 5.000 udah terbiasa, naik 10.000, naik kelas kita tuh, ya. Yakin sama Allah, rezeki yang kita berikan, yang kita kasih itu akan Allah lipat gandakan. Tidak ada Pak, tidak ada orang sedekah itu miskin tuh, nggak ada. Justru malah makin banyak. Yang penting sedekahnya karena Allah. Jangan pengen berharap, ya. Jangan pengen berharap sedekah gini nanti dapatnya segini, jangan. Ya, itu namanya sedekahnya apa? Sedekahnya pedagang. Kalau nguntungin dia nggak mau sedekah diantar. Udah sedekah aja udah. Nanti Allah yang balas. Yang penting apapun yang kita sedekahkan semuanya karena Allah. Jangan berharap kepada suatu apapun. Kalau Bang Nadi sebutin nama saya nih, nggak usah. Atau Bang Nadi tulis itu hamba Allah aja dah. Tapi bilangin itu tinggal di RT 2 ya, di RT 3. Ya, sama aja itu mah. Ya. Udah, bila perlu lihat tuh seperti Imam Ali Zainal Abidin. Ya, setiap malam memberikan makan, ya, menyediakan minuman, menyediakan gandum kepada setiap orang fakir miskin. Dia letakkan tuh di rumah-rumah, di depan rumah orang-orang fakir miskin. Itu orang nggak ada yang tahu Pak. Bertahun-tahun orang nggak ada yang tahu. Kapan orang taunya? Ketika beliau meninggal dunia. Kok orang-orang pada nyari ini. Biasa ada yang ada pada di depan buka pintu tuh ada gandum, ada air, ada minyak. Kok ini nggak ada apa-apa? Oh, berarti selama ini yang sedekah siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Itu orang nggak ada yang tahu para jamaah. Nggak kayak kita sedekah tuh sekampung tahu. Se-Indonesia juga tahu gara-gara kita. Ya, taruh di status. Woi, gua lagi motong kambing nih. Anak gua nih akekah, wah. Ya begitulah, ya. Jadi
Intinya para jamaah sekalian, yang pertama adalah banyaklah memohon ampun kepada Allah, walaupun kita masih belum bisa meninggalkan kemaksiatan kita. Jangan pernah lepas untuk beristighfar kepada Allah. Yang kedua, banyaklah bertobat kepada Allah. Dengan tobat itu mudah-mudahan hati kita menjadi lembut, kita menjadi orang baik. Walaupun dosa kita sangat banyak sekali, tapi jangan pernah lelah untuk bertobat kepada Allah. Yang ketiga, bersedekahlah. Sedekah jangan nunggu jadi orang kaya. Sedekah jangan nunggu uang kita banyak, ya walaupun sedikit. Kalau kita ikhlas akan menjadi amal yang sangat luar biasa buat kita. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam ini bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mengamalkannya, dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam memahami ilmu agama. Allah kasih rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang barokah, rezeki yang membawa kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang barokah, dan semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar min kali qaulu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya la ba'alaihi syabah, ya la ba'alaihi syabah, kullu hajatan qadi daraka ya ahlal madinah, daraka al-madinah, daraka al-madinah tarimati bil faradi wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan